أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Regular webinar persembahan dari Meaningful Ways. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmi la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Dr. Gustaf dipersilahkan, Dok. Oke, Tayyip, terima kasih. Jazakallah khair, Kang Reza. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Terima kasih sekian kali saya ucapkan kepada Meaningful Ways yang selalu memberikan kepercayaannya dan peluang amal soleh ini kepada kita semua, baik kita yang sedang duduk mendengarkan ilmu dan juga ada yang menjalankan peran di sini sebagai yang memberitahu atau yang memberi ilmu. Apapun itu sebenarnya kita ini sama, hanya saja perannya yang saat ini mungkin sedikit berbeda. Juga terima kasih saya ucapkan kepada Kang Reza yang senantiasa mendampingi kita di setiap pagi, terutama di kelas saya pada hari Kamis ini ya. Terima kasih Bapak Ibu yang senantiasa belajar bersama. Tadi saya sempat nyimak ya, waktu di awal-awal tadi Kang Reza ngobrol sama Bapak Ibu, ternyata tersebar dari berbagai wilayah di Nusantara tercinta kita ini, Masya Allah. Ada yang di barat, ada yang di tengah, ada yang di timur ya. Saya menyapa dari yang terdekat ya di barat ini, yang sekarang mungkin masih sekitar jam 6 kurang 10 atau jam 6 kurang 15 menitan lah ya. Kalau yang di tengah berarti jam 7 kurang sedikit juga ya, sama ya. Udah siap-siap harus ini nih, nganter anaknya sekolah ya. Wih, Bengkulu, Masya Allah. Kemudian ada juga yang dari timur. Timur berarti sudah hampir jam 8 pagi, Masya Allah. Mungkin ada yang sambil beraktivitas ya, entah itu masak atau berangkat kerja. Saya doakan lancar semuanya. Yang sedang di perjalanan, Allah berikan keselamatan ya, selamat sampai tujuan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, nggak apa-apa yang telat hadir, silakan jangan langsung duduk, berdiri dulu di pojok ya, lama 5 menit. Enggak ya, ini emangnya sekolah ya. Masya Allah ada yang dari Aceh. Ya, jadi Bismillah Bapak Ibu, hari ini kita kembali lagi belajar. Nah, siapin buku catatannya, siapin pulpen atau kertas dan bukunya. Catat yang penting-penting. Silakan Bapak Ibu boleh menemukan seperti apa cara belajar yang nyaman bagi Bapak Ibu masing-masing. Setiap orang punya cara belajar, setiap orang punya cara dinasihati yang baik. Ya, sebagai contoh kalau saya itu lebih mudah belajar dalam dua hal. Sambil mencatat. Kemudian yang kedua, kalau perutnya udah kenyang. Jadi sering banget kalau saya tuh baca buku gitu ya, itu di sebelahnya tuh ada cemilan. Ya tentu cemilan yang sehat. Ya, kenapa? Karena kayaknya tuh lebih gampang masuk ke dalam otak tuh kalau perut tuh kenyang gitu ya.
Nah, kemudian saya biasakan kalau mendengar materi atau belajar, waktu ada yang nulis sama dok, ya oke, alhamdulillah, masya Allah, barakallah. Jadi sambil catat tuh, karena saya kenal banget sama diri saya sendiri, saya tuh pelupa. Saya tuh kalau hal-hal kecil tuh kadang suka lupa. Nah, gitu. Salah. Hal-hal kecil saya ingat, kalau hal-hal yang penting malah justru saya suka lupa ya. Jadi yang penting-penting itu saya catat tuh, susu gitu. Supaya biar lebih melekat karena kan dua kali kan, satu denger, yang satu kinestetik atau maksudnya gerakan tangan gitu, jadi biar makin melekat gitu ya. Bapak Ibu, hari ini kita belajar tentang suatu konsep, ah, bagaimana kita hidup, bagaimana kita menjaga kesehatan. Seringkali Bapak Ibu kita itu lebih sibuk kepada pertanyaan bagaimana ketimbang menjawab pertanyaan mengapa. Ya, saya ulangi, kita lebih sibuk mencari tahu bagaimana tekniknya, bagaimana caranya, ketimbang kita mencari tahu atau menjawab mengapa. Sebagai contoh, Bapak Ibu punya motor, sepeda motor. Sebagian besar kita yang punya sepeda motor bisa menggunakan sepeda motor itu. Terus kita ditanya, bagaimana cara mengemudikannya? Oh, gampang. Ambil kunci, kemudian pasang kuncinya ke dalam rumah kunci di motor itu, klik ke tombol on, terus starter, ya, mesinnya hidup, masukin gigi. Kalau yang manual, langsung gas. Itu pertanyaan bagaimana. Sedangkan kalau kita em, ditanya mengapa, mungkin kita belum tentu bisa menjawab dengan cepat gitu ya. Mengapa motor bisa hidup? Mengapa kita harus punya motor? Mengapa kita harus mengendarai motor? Kalau kata salah satu guru saya, harusnya kita itu sibukin diri kepada pertanyaan mengapa dulu. Kenapa? Karena untuk menguasai teknik atau untuk belajar yang dalam tanda kutip bagaimana tadi itu ya, dibanding mengapa, ketika diri kita belajar tentang teknik, 10 menit sampai 60 menit pun kita sudah bisa. Sebagai contoh, Bapak Ibu, saya pernah ngomong di media sosial atau di internet banyak banget tentang informasi kesehatan yang dalam urusan teknik atau teknis. Bagaimana nyembuhin sakit mah. Banyak banget. Makanya saya tuh eh, kalau misalnya ditanya, dok, saya punya sakit mah, bagaimana nyembuhin sakit mah? Saya hanya jawab satu aja biasanya. Udah, kalau ibu pilih madu, madu. Pilih kanji, kanji. Pilih puasa, puasa. Selebihnya, Bapak Ibu cari sendiri di internet banyak banget. Nah, tapi yang jarang dibahas ialah konsepnya. Ya, kembali lagi. Ketika kita mau menyembuhkan dari sakit mah, banyak banget. Tekniknya di internet tuh banyak banget. Dan bisa kita pelajari 10 menit sampai 60 menit pun selesai. Kita bisa melakukannya sampai bertahun-tahun ke depan. Ya, sebagai analogi tadi kita punya motor. Bagaimana cara mengemudikan motor? Gampang banget. Belajar mungkin satu hari, besoknya sudah agak lancar, sudah bisa bawa motor sendiri misalnya ya, bagi orang yang tekun belajar di hari itu. Nah, tapi kita jarang menguasai diri kita atau memaksa diri kita untuk menguasai ke ranah mengapa, tanda kutip mengapa. Makanya kalau kita mungkin ada yang masih aktif di perusahaan, apalagi yang di bagian manajerial, memimpin sebuah unit gitu ya, itu dipaksa untuk membuat SOP, Standar Operational Procedure. Di seluruh kehidupan kita ini sebenarnya punya SOP-nya masing-masing ya. Bagaimana SOP makan, ya kan? Itu secara syariah juga ditentukan. Bagaimana makan, ya kan? Terus bagaimana cara tidur yang baik, ya kan? Terus bagaimana kita
kalau mau apa memimpin rapat, mau ngatur keuangan, marketing yang baik itu bagaimana itu SOP. Nah, Bapak Ibu ketahui di dalam standar operasional prosedur apapun, nggak cuma di perusahaannya, dalam aspek kehidupan kita juga, itu ada yang dikenal dengan istilah 5W 1H. 5W itu sebenarnya bahasa Inggris ya. Coba nanti kalau saya ada yang kurang tolong dilengkapinya. Yang W pertama what atau artinya apa. W yang kedua when atau artinya kapan. W yang ketiga where, ya. Where itu berarti di mana. Terus kemudian W yang keempat who atau arti bahasa Indonesianya siapa. Kemudian W yang kelima why, mengapa. Nah, jadi 5W. Yang pertama harus kita selesaikan dulu sebelum kita mengerjakan semuanya. W yang pertama apa? Ya kan? Apa kendaraannya? Misalnya kita tadi analogi motor, apa kendaraannya? Atau kita analoginya kesehatan kita ya. Apa, ya kan? Apa tujuannya? Nah, itu termasuk ke dalam what, apa? Apa tujuan kita sehat, ya kan? Apa tujuan kita makan? Apa tujuan kita minum madu? Apa tujuan kita tidur awal, misalnya? Apa tujuan kita hidup, misalnya, ya kan? Kemudian yang kedua, when, kapan? Kapan saja makan yang baiknya? Kapan waktu tidur yang terbaik? Ya kan? Kemudian W yang ketiga, where, di mana? Di mana kita makan? Di mana tempat makan yang baik? Di mana tempat berdoa yang baik? Gitu. Di mana tempat tidur yang baik? Ngadep kemana tidur yang baiknya? Kanan kah? Kiri kah? Gitu kan? Kemudian W yang keempat, who atau bahasa Indonesianya siapa? Ya, untuk siapa kita berbuat baik selama ini? Untuk manusia kah? Untuk Allah kah? Ya kan? Untuk dipuji kah? Ya kan? Kemudian W yang terakhir, why, mengapa? Mengapa kita harus menjaga kesehatan? Mengapa kita harus minum madu? Dan lain sebagainya. 5W. Baru terakhirnya 1H. How. H-O-W. Bahasa Indonesianya bagaimana? Seringnya kita terbalik. 1H, 5W. Jadi tahu tekniknya dulu, baru tahu alasannya. Wah, sayang ya. Nah, sekarang di kesempatan yang mulia pagi hari ini, insya Allah, hari ini juga hari yang mulia dalam Islam, hari Kamis, disunahkan untuk berpuasa. Silakan Bapak Ibu yang belum ada makan atau minum sama sekali dari sejak adzan subuh tadi, lanjutin aja ke puasa sampai maghrib nanti ya. Tapi saya mohon izin hari ini karena ada rapat nanti pagi ya, jadi nggak bisa. Oh, agak sulit lah untuk puasa karena di rapat itu pasti ada makannya juga ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang nggak ada udzur syar'i lanjutin aja puasa ya biar makin kental, semakin paham kita terhadap 5W 1H dalam hidup kita ini ya. Insya Allah hari yang mulia kita ini kita belajar tentang 5W 1H kita untuk menjaga kesehatan. Nah, Kang Reza boleh dibantu untuk penampilan visualisasi materi kita pagi hari ini. Healthy Muslim dengan tubuh yang sehat, jiwa yang tenang, maka ibadah pun nyaman. Kenapa dok kok fokusnya ibadah? Karena ibadah ini yang menjawab why-nya kita. Why kita dibiarkan hidup sama Allah. Why kita dilahirkan sama diberikan izin untuk terakhir oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Karena semuanya tujuannya untuk ibadah. Ibadah kita harus nyaman. Ya, dengan bagaimana supaya ibadahnya nyaman, tubuhnya disehatin dulu, jiwanya ditanangin dulu. Gitu. Oke, digeser lagi. Kang Reza udah siap belajar semua ya Bapak Ibu ya. Di sini ada berapa? Ini ada 568, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Salam kenal juga buat Bapak Ibu yang mungkin baru melihat saya. Eh, Mohon maaf nanti kalau misalnya ada kurangnya ya. Tapi saya ucapkan selamat bergabung. Yuk, makin diajak-ajakin lagi teman-temannya biar sama-sama kita kecipratan pahala. Dan insya Allah kita semuanya diizinkan Allah untuk masuk surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah,
Ada tata tertibnya dulu Bapak Ibu untuk bisa memahami materi pagi hari ini. Tata tertibnya ialah logika wahyu harus lebih besar daripada logika manusia kita sehari-hari. Logika manusia itu adalah logika yang kita pakai selama ini. Satu tambah satu sama dengan dua. Itu matematika manusia, matematika dunia. Tapi kalau matematika Allah beda lagi. Satu tambah satu bisa aja sejuta. Betul nggak sih? Contohnya udah ada pada sedekah. Sedekah sekian, tapi balasannya rasanya kayaknya lebih dari itu. Gede banget, berlipat ganda. Nah, kita nggak tahu bagaimana. Apa matematika yang Allah gunakan nggak tahu. Pokoknya kita hanya tahunya nikmat Allah begitu banyak. Nah, ketika bicara tentang kesehatan, kita tuh nggak bisa hanya 100% mengandalkan logika manusia. Kenapa? Karena saya sendiri melihat ada orang sembuh hanya dengan minum air putih. Ada orang sembuh hanya dengan sedekah. Ada orang sembuh dengan wasilah doa dari orang tuanya. Walaupun di sebagian kasus juga ada yang sembuh ya dengan obat gitu ya. Makanya saya nggak pernah mau bicara terlalu banyak di teknik. Karena pertama, Allah yang maha menyembuhkan. Bisa sembuh di cara apapun. Yang penting tahu konsepnya. Dan yang kedua, saya khawatir saya sendiri maupun Bapak Ibu yang mendengar nanti salah menuhankan. Yang dituhankan adalah teknik pengobatannya atau herbalnya. Bukan Allah yang harus kita tetap jaga sebagai Tuhan sebaik-baiknya kita. Ya Allah, hamba izin melaksanakan ikhtiar ini gitu ya. Hamba izin melaksanakan ikhtiar A misalnya. Kalau Allah ridho, silahkan tunjukkan kekuasaanmu ya Allah gitu kan. Nah, jadi fokusnya tetap pada Allah, bukan pada caranya. Ya, ingat tadi 5W 1H. Nah, di sini sudah mulai tampak logika wahyu yang mestinya lebih kita unggulkan ketika kita ikhtiar tentang kesehatan. Logika manusianya kita lemahin dikit atau jangan kita biarkan logika manusia yang lebih mendominasi daripada logika wahyu. Logika wahyu itu ya yang ada di dalam Quran, di dalam hadis ya. Jadi petunjuk-petunjuk itu semua dan doa-doa yang ada di dalamnya ya semuanya kita gunakan sebagai dasar, sebagai pijakan bukan dalam tanda kutip bukan pijakan fisik itu bukan ya, tapi pijakan hati untuk kemudian lompat ke tempat yang lebih tinggi lagi nanti. Oke, klik lagi Kang Reza atau operator maaf, bukan Kang Reza ya yang klik ya. Mohon maaf sekali ini operator juga punya peran penting nih ya. Harus kita doakan juga surga dan rezeki berlimpah buat Mas atau Mbak ya yang menjadi operator. Nah, Bapak Ibu di sini ada trilogi nikmat sehat ya. Trilogi itu berarti tiga, segitiga. Yang dimana kita mungkin Bapak Ibu berkenan juga menerima tawaran saya untuk menjadikan tiga aspek ini sebagai landasan berpikir kita ya, atau menjadi penyemangat, motivasi, dan reminder diri kita sendiri. Yang pertama, boleh diklik operator. Ada sebuah hadis dari riwayatnya Imam Bukhari nomor 6412 yang bunyinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu. Ialah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nah, ini sebagai reminder tentunya. Ketika kita sehat, ingatlah bahwa sehat itu juga ujian. Nah, tapi banyak orang yang tertipu ketika sehat, wes lancar banget gorengannya, lancar banget gula pasirnya, jarang olahraga, bangunnya siang, ya, rokoknya pun lancar. Nah, padahal sebenarnya dia lagi diuji. Ya, kayak ada lagunya Opik ya kalau nggak salah ya, sehat sebelum sakit. Ya, Opik atau siapa itu? Saya kok lupa ya. Ya, kaya sebelum miskin, ya sehat sebelum sakit. Nah, itu semuanya harus jadi reminder. Oke, diklik lagi operator. Kita lihat ke trilogi yang kedua, ada Quran Surah Ibrahim. Ibrahim ayat 7. Oh, Bimbo, mohon maaf kok Opik ya. Opik itu apa? Tombuati. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Nah, ini saya yakin Bapak Ibu sudah pada dengar, sudah pada baca ayat ini, ya. Yuk, biarkan ayat ini tertanam di batin kita. Harus sering-sering kita ingat, jadikan ini reminder, ya, pengingat, pengingat untuk apa namanya, kita selalu bisa berbuat baik, selalu bisa em, menjaga dan ingat perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam urusan kesehatan. Oke, kita geser lagi, apalagi nih? Trilogi yang ketiga ada di Quran surah An-Nisa ayat 79 ya. Ini saya lupa ada tanda petiknya, harusnya di An-Nisa-nya ya. Mohon maaf sekali. Bunyinya ya, Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim, kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan diri sendiri. Jadi jangan langsung cepet gitu ngomong ya, oh saya sakit karena takdir Allah. Ya, enak banget nyebutnya gitu, tanpa kita kemudian mengingat apa dosa kita, apa kesalahan kita yang kemudian membuat kita mengalami takdir tersebut misalnya gitu ya. Walaupun kita semuanya nggak bisa mengingkari atau tidak bisa lari dari takdir, tapi paling tidak kita tuh yang kita utamakan tuh introspeksi diri sendiri, bukan menyalahkan diri sendiri, tapi introspeksi. Oh ya, perlu banyak istighfar ya. Kayak tadi Kang Reza melakukan introspeksi diri sendiri, keren banget tuh. Sariawan berarti mungkin ada ucapan yang kurang baik kemarin, sehingga menjadi dorongan untuk menggantinya dengan ucapan atau amalan yang lebih baik, lebih banyak lagi kemudian hari. Nah, ini keren. Sedikit banyak Kang Reza sedang ngajarin kita, secara tidak langsung ngajarin kita untuk sadar diri. Segala yang baik dari Allah, yang kurang baik itu datang dari diri kita sendiri. Nah, ya, boleh dikecilkan sedikit slide-nya biar kelihatan tiga atau trilogi nikmat sehat kita ini. Bapak Ibu, jadikan ya ini sebagai landasan berpikir atau semangat kita. Nah, itu ada yang ngomong, semakin kita resapin ayat-ayat atau hadis ini, semakin bersyukur. Masya Allah, Alhamdulillah. Mbak Dini ya namanya ya. Oke, nanti slide-nya kita bagikan. Jadi, kalau yang ketinggalan nyatet, nggak apa-apa, jangan khawatir. Ya, kita biar cepat pagi ini bisa selesai materinya. Boleh kita geser lagi, operator? Nah, taat sama dengan sehat. Nah, ini kata salah satu guru saya juga di Pontianak sini, namanya Kiai Lukmanul Hakim, ya, Kiai Haji Lukmanul Hakim, pengasuh Pondok Masjid Ashabul Yamin, tempat saya belajar banyak sekali di situ. Ilmu akidah, ilmu ibadah, ilmu hadis, termasuk ilmu Tibun Nabawi juga saya pelajari, wasilahnya dari Pondok Masjid Munzalan Ashabul Yamin di Pontianak sini, yang cabangnya sudah banyak sekali di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, pengasuhnya atau pimpinan tertingginya adalah Kiai Haji Lukmanul Hakim. Beliau sering banget ngomong sama saya, Dokter Finza, ya. Saya kan kalau dipanggil beliau tuh Dokter Finza ya, bukan Dokter Gustaf ya. Dokter Finza, ingat bahwa dakwah antum ialah mengingatkan orang untuk taat. Jadi bukan mengingatkan orang untuk atau mengajak orang untuk sehatnya. Karena sehat itu adalah hasil. Sehat itu adalah bonusnya. Yang kita ajak orang ialah taatnya. Taat apa? Taat beribadah. Taat menjalankan sunnah. Sunnahnya banyak. Sunnah Rasul, minum madu, minum air zam-zam, tidur awal, sodakoh, dan lain sebagainya. Bonusnya atau hasilnya sehat. Kalau kita fokusnya pada ngajak orang untuk hidup sehat, mereka belum tentu taat. Maksudnya gini, kita ngisi kajian atau kita hadir di sebuah lembaga majelis ilmu, belajar sesuatu dari jam 8 malam sampai jam 9 malam. Selesai jam 9 malam, selesai kajian tersebut atau kelas kesehatan tersebut. Pulang-pulang masak mie. Pulang-pulang beli gorengan. Kenapa? Karena yang kita pahami tentang kesehatannya saja. Tidak melekat bagaimana taatnya diri kita supaya bisa sehat.
bonusnya supaya supaya sehat, supaya selamat, begitu nggak sih? Ya kan? Nah, makanya fokus kita belajar bagaimana kita taat dan mengapa kita harus taat. Untuk siapa kita taat? Kita taat kepada siapa? Nah, gitu loh. Baru bonusnya sehat. Oh, ada yang pas kasih ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Boleh diklik, operator? Kenapa? Karena tubuh kita itu memang sudah disetting untuk taat. No excuse. Nggak ada lagi alasan bahwa tubuh kita itu memang sudah disetting harus taat. Tubuh kita harus taat, tapi kitanya nggak taat ya gimana? Berarti melawan kodrat. Kenapa kok kayak gitu? Nah, saya kasih contoh terkecil saja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di bawahnya ada gambar seperti buletan, terus kayak dilingkerin sama apa ya, biji-biji warna ungu. Ada yang sudah kegambar belum? Ini apa gitu ya? Boleh ketik di kolom chat. Oh, tulisannya kecil. Mohon maaf, mungkin boleh di out frame dulu, Kang Reza atau operator, biar lebih gede ya. Nah, Kang Reza udah menyerah tuh, nggak tahu gambarnya apa itu. Nah, digeser ke atas biar kelihatan. Ada bulatan warna pink, lalu kemudian ada biji-biji yang warna ungu melingkarinya. Nggak ada yang nyebut mitokondria. Nah, hampir-hampir mendekati. Artinya sudah mulai paham, oh ini adalah unsur terkecil tubuh kita. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah partisipasi walaupun belum tepat. Ah, itu ada yang nyebut sel tubuh. Alhamdulillah, terima kasih. Tepat, umroh ya. Aduh, saya itu berdoa kalau eh, punya harta banyak gitu ya. Ketika ada ibu-ibu yang nyeleneh jawab-jawab begini tuh langsung saya, Bu, bulan depan umroh ya, saya bayarin ya, amin nggak ya? Doakanlah Bapak Ibu, saya bisa begitu ya, punya titipan amanah harta dari Allah yang kemudian gampang banget nyumpahin orang umroh ya. Maksudnya nyumpahin itu artinya, "Wih, ini tak bayarin, dah aman. Tiketnya jangan khawatir, langsung janjian ketemu di mana tanggal berapa." Pengen nggak sih? Amin, amin ya robbal alamin. Oke, kita kembali ke slide lagi. Wah, terima kasih doanya Bapak Ibu jazakumullah khairan kafiran. Kita kembali ke gambar ini. Digedein lagi nggak apa-apa? Biar maknyos ya. Nah, ini dia. Oke, Bapak Ibu cukup dulu. Ketik kolom chatnya biar kelihatan gambarnya. Eh, Takutnya ketutup nih ya. Nah, begini Bapak Ibu. Yang pink itu adalah sel tubuh kita. Yang ungu adalah bakteri baik atau probiotik. Bapak Ibu tahu nggak? Nih ada fakta. Di materi ini nanti Bapak Ibu bakal nemuin banyak fakta. Salah satunya, kita mulai dari slide yang ini. Ada fakta yang menarik. Kenapa tubuh kita itu disetting untuk taat? Karena unsur terkecil di tubuh kita pun, yaitu namanya sel dan bakteri. Bakteri itu ukurannya kecil banget. Nggak bisa kita lihat pakai mata atau kaca pembesar. Bisanya pakai mikroskop elektron. Bukan mikroskop sembarangan, tapi mikroskop elektron yang terhubung dengan perangkat yang canggih, baru deh kelihatan ada bakteri dan ada sel. Ternyata Bapak Ibu, bakteri baik yang ada pada sel tubuh kita. Setiap manusia punya sel yang terdiri dari miliaran sel di dalam tubuh kita ini. Setiap satu selnya memiliki sekumpulan bakteri baik yang ternyata bakteri baik tersebut setiap hari melakukan tawaf. Setiap hari melakukan tawaf. Mengelilingi apa? Mengelilingi sel. Dan putaran tawafnya juga sama. Berlawanan jarum jam ke arah kiri. Dan ini merupakan salah satu penemuan yang mencengangkan bahwa tubuh kita setiap harinya umroh. Setiap hari tubuh kita itu berzikir kepada Allah. Malu rasanya kalau kita yang merupakan kumpulan dari sel-sel yang taat, tapi kitanya nggak taat. Sholatnya hilang timbul, baca Qurannya malas-malesan, sodakoh hitung-hitungan. Aduh,
Udah diingetin madu itu adalah janji Allah, tapi masih ragu. Ada lagi produsen madu yang memalsukan madu, dicampur dengan bahan-bahan tambahan. Aduh, sayang ya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kebalik. 1H, 5W. Harusnya apa? 5W dulu, baru 1H. Baru kita paham kenapa kita harus taat. Gitu ya. Nah, ini dia. Sel tubuh kita ternyata setiap harinya dikelilingi oleh bakteri baik. Yang dimana, Bapak Ibu, selama sel tubuh kita masih dikelilingi oleh bakteri baik ini, maka sel-sel tersebut akan selalu dijaga keseimbangannya, dan kalau sel tersebut rusak, akan diperbaiki oleh bakteri baik ini. Jadi, bakteri baik ini nih analoginya seperti kalau Bapak Ibu bawa motor atau mobil ke bengkel tuh ada montirnya ya, atau petugasnya yang jago memperbaiki mesin mobil motor kita. Nah, seperti inilah. Jadi selama sel-sel tubuh kita itu masih dikelilingi oleh montir-montir setianya, kerusakan seperti apapun langsung diperbaiki. Keren ya, Masya Allah, ciptaan Allah luar biasa. Oke, kita kecilkan lagi slide-nya dan kita menuju ke slide selanjutnya. Nah, ini semuanya kita jalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini pelan-pelan ya, Kang Reza atau operator. Ikutin aba-aba saya. Allah ciptakan tubuh manusia dengan sangat teliti dan sempurna. Tapi kenapa dok? Kok fotonya bukan foto tubuh manusia, malah foto peta dunia? Sudah ke gambar ya? Sudah pada lihat di sini ada peta dunia. Ada benua Asia, benua Eropa, Australia, Afrika, Amerika. Jelas terlihat di sini, yang dimana saya menggunakan ukuran memanjang, bukan membulat ya, tapi memanjang dulu kita pakai ukurannya. Bapak Ibu, coba di out frame dulu, operator, biar kelihatan apa itu yang ada di tengah. Bapak Ibu ada yang sudah melihat ada kotak warna hitam di tengah peta. Iya, Mbak Lisna, terima kasih. Mbak Irma, ya, Kang Reza, Mbak Wiwit, aduh, banyak cepat banget. Ka'bah, yes. Inilah Ka'bah. Letaknya di Jazirah Arab, terutama khususnya di Mekah. Apa pesan yang mau saya tampilkan? Kenapa kok ada peta dunia, ada Ka'bah? Allah punya matematika yang sangat rumit, sangat hebat hitungannya. Gimana matematikanya? Yuk kita klik satu kali. Jarak dari barat ke timur itu skalanya 3. Kalau kita hitung dari ujung barat, ujung timur, kita anggap pakai hitungan perbandingan 3. Sedangkan jarak dari ujung barat ke Ka'bah itu perbandingannya 2. Jadi Ka'bah tidak pas tepat di tengah-tengah peta. Tidak. Tapi dengan perbandingan 2:3. Itu baru sempurna. 2:3 bagi yang pakar matematika, 2,3 itu sama dengan pi. Ada yang pernah dengar pi? Pi, kalau bahasa Inggrisnya pi, itu biasa dipakai di lingkaran, diagram, gitu ya. Pi. Nah, tapi dengan hitungan ini, kita sederhanakan 2/3. Radius lingkaran, ya betul, pi. 2/3, nah sama dengan 3,14, ya, pi. Dan itu hitungan yang tak terhingga. Ya, 2/3, Bapak Ibu, perhatikan. Ini kan adanya di bumi ya. Contoh besarnya, alam semestanya hitungannya 2/3. Semuanya menggunakan 2/3. Dan ternyata juga berlaku di tubuh kita hitungan 2/3 itu, Bapak Ibu. Yuk kita klik lagi, operator, biar lebih paham. Nah, sebelum kita masuk ke tubuh kita coba lihat ada petunjuknya. Quran surah Fussilat ayat 53 dan Quran surah At-Taghabun ayat 3. Ada yang sudah menemukan ayatnya? Saya bantu bacakan biar cepat ya.
Quran surah Fussilat ayat 53. Dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri. Masya Allah. Jadi ada di bumi dan ada di badan kita. Apa yang ada di bumi hitungannya juga ada pada badan kita. Nah, nanti makin bingung nih, apa maksudnya ya dok ya gitu ya. Terus kita ke Quran Surah At-Taghabun ayat 3. Perhatikan baik-baik juga bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia menciptakan langit dan bumi dengan hak atau sebenar-benarnya, teliti, rapi, sempurna. Dia membentuk rupamu dan dibaguskannya rupamu. Dan hanya kepada Allah lah kembalimu. Dua ayat ini, baru dua aja, mestinya sudah menjadi penyemangat kita. Kita punya Allah yang maha sempurna. Dan kita dilahirkan, diciptakan dengan bentuk yang sempurna. Jadi nggak mungkin Allah maha sempurna, ciptaannya penyakitan. Melainkan terwujud betul bukti Quran Surah An-Nisa ayat 79. Allah sudah betul kok menciptakan badan kita dengan baik. Ini betul, tapi ente sendiri yang salah. Gitu kata Allah kepada kita ya kan. Kita sendiri yang banyak sekali tingkahnya. Kita yang lalai, nggak taat. Akhirnya badannya nggak sehat. Baru deh browsing. Wah, cara sembuh dari diabetes gimana? Cara pengobatan stroke bagaimana? Sudah telat sebetulnya Bapak Ibu. Ingat alarm tubuh dan ingat kerusakannya. Kalau masih berupa alarm, masih cepat perbaikannya. Tapi kalau sudah menjadi kerusakan, rumahnya sudah kebakar, ya mungkin agak sulit memperbaikinya dibanding ketika masih bunyi alarm. Bayangin rumah dipasang alarm, bunyi, artinya ada api yang menyala, terus kita biarkan api itu menyala sampai membakar habis rumah kita. Ya tentu beda ketika masih berupa alarm. Misalnya alarm nyala, terus kita nemukan ada api yang nyala di bantal. Ya gampang banget memadamkan api yang masih sebesar bantal gitu ya. Dibanding kemudian apinya sudah sebesar ruang tamu, sebesar kamar, atau bahkan membakar habis rumah. Ya beda ceritanya. Nah, tapi sebelum semua itu terjadi, ya kita pahami ini bahwa Allah Maha Sempurna. Ketika kita sakit itu bisa jadi kesalahan diri kita sendiri. Nah, sebelum sakit menimpa diri kita, pastikan kita nggak berbuat kesalahan. Begitu pesan terbaik di materi pagi hari ini. Oke, kita klik lagi. Baru deh kelihatan tubuh manusia. Mau kita hitung-hitungan? Mau kita buktinya? 2/3-nya ada di mana? Nih, Bapak Ibu, sebelum kita lihat ke tubuh kita masing-masing, coba lihat gambar itu. Di bawah angka 2/3, ada apa yang nampak di situ? Di tubuh manusianya apa? Ada yang bisa nulis? Di bawah angka 2/3 pada tubuh manusia ada apa? Iya, ada pusar, ada titik putih. Itu letak pusar, Bapak Ibu. Coba yuk kita hitung pakai garis imajiner kita. Kita bayangin ada garis dari ujung kaki, satu garis dari ujung kaki ke pusar, kemudian satu garis dari ujung kaki ke kepala. Kira-kira perbandingannya berapa banding berapa? Oh, ada yang jawab titik meridian. Waduh. Ya, ini jawabannya yang benarnya pusar ya Bapak Ibu ya. Titik yang di tengah itu pusar. Tuh ada yang jawab Mbak Celia, Mbak Eka 2/3. Wah, ada yang jawab 1/1. Wah, kurang tepat ya. Jadi artinya jarak dari ujung kaki ke pusar dibandingkan dengan jarak dari ujung kaki ke kepala itu dengan hitungan 2/3. Kenapa tubuh kita bisa tercipta sedemikian rupa? Ada yang cantik, ada yang ganteng, karena hitungan 2/3 ini. Kemudian kalau mau hitungan lagi, nih, Bapak Ibu lihat muka saya. Dari ujung rambut, kemudian ke dagu, betul? Dibandingkan dengan dari ujung rambut ke hidung. Berapa perbandingan hitungannya? Ada yang satu dari ujung ini ke hidung, sama dari ujung ini ke dagu. Berapa hitungannya?
2 banding 3 lagi. Oke, gitu ya. 2 banding 3 Bapak Ibu, bukan 1 banding 1. Coba bayangin tubuh manusia kalau pakai hitungan 1 banding 1. Wah, pasti jelek. Beneran nih. Akan kita tuh bisa sebagus ini karena pakai hitungan 2 banding 3. Sebagai contoh lagi, Bapak Ibu sekarang angkat tangannya. Nih, kita hitung ya, biar makin takjub. Coba eh dari siku. Siku ke pergelangan tangan dibanding dengan siku ke ujung jari. Berapa perbandingannya? Coba perhatikan lagi tangannya masing-masing. Ambil garis dari siku ke pergelangan sama dari siku ke ujung jari. 2 banding 3 lagi, Bapak Ibu. Keren ya? Masya Allah. Nah, sekarang nggak cukup sampai situ aja. Nggak cukup sampai situ ternyata, Bapak Ibu. Dari bahu, eh, dari ujung jari, maaf. Dari ujung jari ke siku, dibandingin dari ujung jari ke bahu. Hitungannya berapa juga? 2 banding 3. Sama. Apapun semua di badan kita, hitungannya 2 banding 3. Itulah kesempurnaan. Masya Allah, baru tahu dokter tanda-tanda kebesaran ada pada tubuh kita sendiri. Ya, kebesaran Allah ada pada tubuh kita, dan itu pembuktian dari Quran Surah Fusilat ayat 53. Masya Allah, tabarakallah. Jadi badan kita memang harga mati untuk tetap taat ya, karena diciptakan dengan kesempurnaan, dengan hitungan yang takjub, yang membuat kita kagum dan takjub ini. Nah, nanti selebihnya Bapak Ibu silakan hitung sendiri apapun yang ada di badannya dengan hitungan yang seperti itu. Tadi kita hitung dari ujung ini ke hidung terus ke dagu. Nah, sekarang mata, dari dagu ke mata sama dagu ke atas juga sama, 2/3. Jadi eh, panjang dari dagu ke mata itu hitungannya 2. Sedangkan dari panjang dari dagu ke batas rambut itu 3. Jadi 2 banding 3. Nah, baru deh muncul muka yang ganteng, muka yang cantik, dan rupawan lainnya. Begitu. Mau lebih hebat lagi, nih muka kita, pipi, panjang pipi dibanding panjang dagu juga sama, hitungannya 2 banding 3. Waduh, kok bisa ya, Masya Allah. Dengan konsep ini sebagai dasar terapi, ya silahkan gunakan ya, Masya Allah. Sudah cukup, Bapak Ibu? Kita boleh geser lagi ke slide selanjutnya ya. Boleh, Kang Reza atau operator? Ini dia, arti sehat. Ya, sering banget kita lihat diagram ini, kesehatan holistik membahas empat-empatnya. Ada fisik, emosional, spiritual, dan sosial. Kalau dilihat di situ ada persentasenya ya, 25%. Yuk kita klik lagi, operator. Ini dihafal ya Bapak Ibu ya. Nah, selain saya menyenangi konsep-konsep, saya juga menyenangi mengajari orang tuh dengan rumus, biar hafalnya cepat. Nah, ini ada satu rumus yang Bapak Ibu bisa kenali, singkatannya RAS, rumus akumulasi sempurna. Dengan hitungan fisik, ditambah emosional, ditambah spiritual, ditambah sosial, hasilnya, mboh pie carane, hasilnya tetap harus 100. Oke, slide-nya boleh digedein. Mboh pie carane, mboh apapun yang terjadi, hasilnya tetap harus 100. Paham nggak sampai sini? Jadi, jumlah akumulasi 4 aspek tubuh manusia ini, kalau dijumlahin, pokoknya jumlahnya harus 100. Fisik, emosional, spiritual, dan sosial. Itu jumlahnya harus 100. Masya Allah. Jadi misalnya, dok, misalnya gini dok, berarti saya paham gini. Kalau misalnya fisiknya sendiri sudah 40%, kan ujungnya harus 100 tuh. Nggak bisa 101, nggak bisa 110, nggak bisa. Maka otomatis aspek yang lain ada yang berkurang. Ada yang dikurangi, betul nggak?
Sekarang kita hitung sama-sama deh. Ujungnya harus tetap 100. Sedangkan fisiknya kita bikin hitungannya 40. Misalnya. Berarti emosional, spiritual, dan sosial berapa? Ada yang bisa jawab? Supaya hasilnya 100, sedangkan fisiknya sendiri 40. Kan berarti meningkat. Berarti yang lain juga harus diturunin. Nah, jadinya 20, 20, 20 kan berarti nggak 25 lagi. Mengalami penurunan. Makanya pentingnya kita menjaga kesehatan tuh balance. Fisiknya, ya emosionalnya, spiritualnya, sosialnya, itu harus balance. Kenapa saya ngomong begini? Karena juga sering saya temui orang-orang yang emosionalnya bagus, ya dia orangnya nggak gampang marah. Spiritualnya ya dia taat, ya taat beribadah. Dia kalau kena ketimpa masalah dia tetap semangat. Sosialnya dia punya banyak temen, ya nggak suka mencuri, nggak suka ngutang misalnya gitu ya. Tapi ternyata dia ini perokok. Belum lagi dia suka gemar konsumsi minuman manis yang mengandung gula pasir ya. Jadi otomatis emosionalnya bagus, spiritualnya bagus, sosial bagus, tapi fisiknya turun atau melemah. Sebaliknya juga saya pernah ketemu ya sama orang yang fisiknya bagus banget, tapi ternyata dia punya penyimpangan seksual ya. Orientasi seksualnya menyimpang ya, dia menyukai sesama jenis. Berarti apa? Emosional atau sosialnya mungkin yang jelek. Ya kalau kita hitung mungkin fisiknya oke nih, 50% malahan bisa jadi ya, tapi ternyata emosionalnya hanya 10%, spiritualnya 20%, dan sosialnya 10% ya, jelek gitu ya. Jadi semuanya harus imbang hitungannya. Supaya hasil belakangnya 100%, maka fisik, emosional, spiritual, dan sosial harusnya berapa persen? Supaya ujungnya 100%. Jadi masing-masing berapa? Yuk belajar matematika. Iya, betul Mbak Zalia. 25. Mbak Siti juga betul ya, Mbak Sri, Mbak Vivi. Jadi hasilnya supaya 100 dan balance masing-masing harus 25. Fisik 25, emosional 25, spiritual 25, dan sosial 25. Jadi nggak ada yang mendominasi. Karena kalau ada yang mendominasi berarti yang lain harus turun. Betul ya? Terbukti loh di masyarakat sekitar kita. Nah, mulai sekarang silakan Bapak Ibu bereksperimen atau riset kecil-kecilan. Lihat orang-orang di sekitar dan lihat diri kita. Kita udah di bagian mana? Kita bagian mana yang lebih? Bagian mana yang kurang? Gitu ya. Kenapa harus saya tampilkan seperti ini? Yuk kita klik lagi. Karena ada fakta banyak orang yang mengaku sehat namun ternyata perilakunya buruk dan hatinya rusak tuh banyak berseliweran di sekitar kita ya. Dan bisa jadi diri kita sendiri inilah yang sedang dimaksud tulisan ini. Kita seringnya mengaku, oh saya bugar kok, sehat kok, seger. Tapi ternyata banyak orang yang nggak suka sama kita. Kemudian kalau kita tuh ketimpa masalah, kita tuh depresi berhari-hari, kehilangan sesuatu, bisa sampai bertahun-tahun masih kita bahas ya. Habis sedekah diungkit-ungkit, nah gitu ya. Ternyata kita tidak sehat sepenuhnya. Kita klik lagi. Kita ini belajar fisik, emosional, spiritual, dan sosial, tapi bagaimana cara mengukurnya? Bagaimana cara tolak ukurnya, Dok? Nah, ini ada namanya indikator tolak ukur. Yang dimana fisik bisa kita gunakan tolak ukurnya. Diklik. Bagaimana cara menyeimbangkannya, Dok? Nah, dengan tahu tujuannya, maka kita tahu caranya. Salah satunya ialah dengan sholat. Nah, ini dia indikator fisik. Ya, indikator kita mengetahui fisik kita sehat atau tidak, ya banyak ya. Yang saya ambil di sini hanya beberapa. Tensi darah, berat badan juga bisa kita jadikan tolak ukur kesehatan kita. Ketajaman visual, jadi kita bisa melihat jauh sama nggak bisa melihat jauh. Nah, itu juga menjadi petanda tubuh kita sehat ataupun nggak sehat. Ya, kemudian pendengaran juga bisa menjadi tolak ukur. Pemeriksaan CT scan ya, USG, laboratorium. Nah, itu secara fisiknya.
Kita bisa tahu tekanan darah kita berapa, kita tahu hemoglobin kita berapa. Tapi lagi-lagi ini hanya sebatas fisik. Kita bisa saja tampak sehat di USG, tapi ingat ini hanya fisik. Belum bicara yang lain, emosionalnya, spiritualnya bagaimana, sosialnya bagaimana. Yang sebenarnya mereka berempat ini saling berkaitan. Ada orang yang nggak punya teman karena bau badan, ada. Jadi sosialnya mungkin jelek jadinya. Tapi orang hanya mengira, oh dia aja tuh nggak mampu bergaul, dia orangnya caper. Kok caper apa? Orangnya kuper, kuper tuh kurang pergaulan misalnya kan. Padahal dia orangnya aktif, orangnya dia happy. Oh ternyata bau badan dan bau mulut. Nah jadi fisik menentukan juga sosial. Jadi saling berkaitan nih empat-empat ini. Nah, jadi introspeksi diri jangan cuma tentang kesalahan, tapi tentang fisik kita bagaimana, emosional kita bagaimana, spiritual dan sosialnya bagaimana. Nah, salah satu yang bisa kita gunakan tolak ukurnya yang ada di sini. Oke, kita ke tolak ukur yang emosional, diklik lagi operator. Nah, untuk emosional bisa kita gunakan tolak ukurnya interpretasi fisik ya. Interpretasi fisik itu artinya kita lihat apa saja gangguan fisik kita. Mudah sakit mah ternyata ada kaitan dengan kecemasan. Penyakit diabetes juga ternyata ada hubungannya dengan ambisi dan ada hubungannya dengan kesedihan. Saya ulangi, penyakit mah ada hubungannya dengan kecemasan. Penyakit diabetes ada hubungannya dengan ambisi dan kesedihan. Jadi pilih salah satu, ambisi atau kesedihan, ya. Kesedihan, terutama kesedihan yang lama. Hati-hati, kalau sedih jangan lama-lama, takutnya nanti malah berubah jadi penyakit diabetes, ya. Penyakit jantung ada hubungannya dengan kekecewaan, ada hubungannya dengan amarah. Siapa yang kemarin ikut kelas Rumah Muslim, kita belajar tentang neuroscience, tiap-tiap organ tubuh kita punya emosi masing-masing, emosi positif dan negatifnya. Nah, ini bisa dilihat ya. Ketika kita mau melihat emosional kita ini bagus atau jelek, salah satunya bisa dilihat dengan adanya interpretasi fisiknya. Apakah wajah kita berjerawat? Muka kita kusam nggak? Kita punya penyakit nggak? Nah, bisa jadi penyakit yang muncul di fisik kita ini berawal dari emosi negatif yang ada di dalam batin kita. Gitu. Kemudian, warna vibrasi. Kalau autoimun itu eh, kalau nggak salah pada hubungannya pada sebentar pada syahwat ya kalau nggak salah autoimun itu emosi negatifnya syahwat karena memang betul autoimun banyaknya itu dipengaruhi oleh makanan. Nah makanan itu kan hubungannya dengan syahwat gitu ya. Tapi saya nggak mengatakan bahwa teman-teman yang sekarang sedang diuji dengan penyakit autoimun kemudian adalah orang-orang yang punya syahwat yang besar gitu nggak gitu ya. Artinya ada hubungannya. Mungkin sebagian orang punya syahwat yang besar kemudian terkena autoimun. Ada juga yang tidak seperti itu. Gitu ya. Nah, itu ada yang buktinya tuh diabetes meninggal ternyata memendam kesedihan. Nah, terbukti kan? Gitu. Kita nyambung lagi, masuk lagi ke yang emosional, ada warna vibrasi, vibrasi positif atau negatif, ya nanti ada mungkin slide kita, ada pertemuan kita nanti, apakah di reguler atau di eksklusif, kita membahas tentang vibrasi. Dan Bapak Ibu, kabar baiknya ini saya kasih kisi-kisi bagi yang mau. Silakan ketik di kolom komentar, ketik mau, kita akan membuka sesi kelas berjenjang. Beda dengan regular class, beda dengan exclusive class. Kalau regular kayak gini, perbedaannya gini. Kalau regular class, kita tuh lebih banyaknya silaturahim, lebih banyaknya ngobrol. Kalau exclusive class, banyaknya belajar. Pulang-pulang dari exclusive class, kita tahu sesuatu. Itu. Tapi kalau kelas berjenjang, Bapak Ibu selesai belajar bisa melakukan sesuatu. Bedanya gitu ya. Kalau reguler kita nambah kawan, kalau eksklusif nambah ilmu, kalau kelas berjenjang nambah kemampuan, nambah keahlian. Nah, siapa yang mau nanti mulai bulan Juni insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Kita bisa buka kelas berjenjang, kita akan belajar tentang vibrasi. Bagaimana mengendalikan vibrasi, bahkan bisa menyembuhkan vibrasi orang. Nah, iya, Bismillah. Karena kenapa vibrasi dibahas, Dok? Karena vibrasi juga yang bisa menjadi faktor penting untuk kita tetap sehat maupun kita terkena penyakit. Wah, keren ya.
Ketik mau, Masya Allah banyak mau. Nanti diumumin. Nanti diumumin sama Meaningful Ways. Ketik aja kolom komentar mau. Oke. Kemudian yang ketiga. Oke, nah ini masih pada semangat. Untuk itu saya gunakan waktunya untuk minum dulu ya. Agak kering nih tenggorokan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut lagi yuk. Oh, Kang Reza pun mau. Masya Allah. Oke, kita lanjut lagi. Mengingat waktu sudah semakin siang nih. Kasihan yang di timur ya. Udah hampir jam berapa? Hampir jam 9 berarti. Oke, self-awareness. Self-awareness tuh berarti kemampuan diri kita untuk mengetahui kalau kita berbuat ini, dampaknya tuh seperti ini. Kalau kita marah dalam kondisi ini, dampaknya begini. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mampu seperti itu, berarti Bapak Ibu sudah punya kedewasaan emosional. Kenapa saya bilang begitu? Karena banyak Bapak Ibu di luar sana yang sudah dewasa, sudah tua, tapi tingkah lakunya nggak dewasa. Kalau marah meledak-meledak di depan umum, kan artinya udah nggak mengutamakan malu lagi, tapi lebih mengutamakan emosinya gitu loh. Nah, inilah pentingnya self-awareness. Dan self-awareness ini yang bisa kita gunakan untuk menjadi indikator emosi kita. Apakah kita itu sehat emosionalnya ataupun sakit emosional kita. Kemudian yang terakhir, empati. Ngelihat orang yang sedang ketimpa masalah, kita punya empati nggak gitu ya. Itu bisa jadikan indikator. Oke, klik lagi. Kita ke yang kecil. Kecil, kadang-kadang baca. Kita anak kecil yang terjebak di tubuh dewasa, jadi nyebutnya kecil juga. Kita ke spiritual. Ada dua tolak ukur, ya, yaitu kemampuan resiliensi. Resiliensi itu adalah kemampuan kita ketika kita sedang menghadapi stres atau menghadapi tekanan. Apakah kita pribadi yang tenang? Apakah kita pribadi yang kemudian kayak kebakaran jenggot gitu ya? Gegabah, panik, ya, nangis saja kerjanya ketika ketimpa masalah, ya kan? Nyalah-nyalahin orang, nyalah-nyalahin keadaan. Nah, itu resiliensi. Sehat spiritual kita kalau kemudian resiliensi kita bagus. Ketimpa masalah tetap tenang, ya kan? Lagi ada tekanan, kita tetap menghadapinya dengan tenang. Takut boleh, tapi panik jangan. Saya ulangi, takut boleh, panik jangan. Kalau takut tuh lebih ke hati. Kalau panik ke perbuatan. Tetap tenang walaupun kita takut. Tetap tenang walaupun kita punya masalah. Gitu ya. Tidak reaktif, tapi responsif. Saya ulangi, jadilah pribadi yang responsif, bukan reaktif. Kalau reaktif, ya, ketimpa masalah langsung marah-marah. Sedangkan kalau responsif, ketimpa masalah, introspeksi, cari solusi, nambah relasi, begitu. Saya ulangi apa tadi? Introspeksi, cari solusi, nambah relasi. Nah, itu pribadi yang responsif ketika tertimpa masalah apapun. Kemudian yang kedua, kualitas tauhidnya bagaimana? Nah, seseorang bisa diukur spiritualnya dari kualitas tauhidnya. Saya juluki atau saya singkat dengan saya sebut dengan singkatannya 4D. Tauhid itu bicara tentang 4D. Apa saja? Diperintah, kita sadar kita sedang diperintah Allah, kita sadar sedang dilarang oleh Allah, D yang kedua dilarang, D yang ketiga dipantau. Kita sadar setiap hari kita tuh dipantau, diawasi oleh Allah. Kemudian yang keempat, D yang keempat ialah dibalas. Dan kita sadar bahwa Allah Maha membalas. Perbuatan baik dibalas baik, perbuatan buruk dibalas buruk. Nah, inilah tauhid. Jadi salah satu contoh ya, orang yang spiritualnya bagus, kalau sodakoh nggak hitung-hitungan. Walaupun itu harta terakhirnya dia. Walaupun kita sadar di dalam saku kita hanya tinggal, aduh 50.000 ini uang terakhirku gitu kan. Tapi karena tauhid kita bagus, kita sadar 4D ini, diperintah untuk ikhlas, dilarang untuk hitung-hitungan, ya kan? Dilarang untuk menjadi pribadi yang pelit misalnya. Kemudian yang ketiga, kita sadar kita tiap hari dipantau. Wah, seneng nggak sih rasanya kalau misalnya kita jadi karyawan,
kita tuh kerjanya diliatin sama bos kita tiap hari. Ketika kita kerjanya bagus ya kan, wah, bos saya seneng nih, karena bos saya ngeliat saya terus nih, mantau saya terus nih, ketika saya achievement gitu ya, ketika kerjaan saya bagus, nah bos saya pasti seneng. Nah gitu juga, kita sebagai hambanya Allah, kita tuh dipantau terus, harusnya kita seneng. Bukan malah merasa, apaan sih bos kita nih, mau cari-cari kesalahan kita saja. Ya, jangan, itu pribadi yang negatif. Nah, kita jadi pribadi yang positif, semakin dipantau, semakin kita sadar bahwa kita dipantau, harusnya kita senyum. Full senyum, kata Mbak Sania. Kemudian yang keempat, kita sadar, pasti dibalas sama Allah, sedekah kita. Nah, jadinya, sep, sedekahnya pun kita berikan kepada orang. Nah, itu petauhidnya bagus. Oke, terakhir, sosial, apa tolak ukurnya? Bisa kita lihat seberapa tinggi kepercayaan orang dari orang untuk kita. Nah, itu bisa menjadi tolak ukur. Kemudian penerimaan orang kepada kita bagaimana? Orang seneng nggak kalau ada kita di situ, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini bukan menjadi dalil ya, ini bukan dalil apapun, ini bukan hadis apapun. Ini hanya ilmu atau perkataan guru saya, selalu saya masih ingat sampai sekarang. Jumlah orang yang menyolatin kita nanti kalau kita sudah wafat, semakin banyak yang datang berbondong-bondong untuk nyolatin kita. Itu pertanda bahwa kita itu adalah pribadi yang baik ketika kita masih hidup. Masya Allah. Maka, apapun perbuatan kita selama hidup di dunia ini, Bapak Ibu, niatkan atau doakan ini menjadi wasilah semakin banyaknya orang nanti yang nyolatin kita ketika kita wafat nanti. Iya dok, nomor 3 setuju banget kata Bunda Yesi, Masya Allah. Ya, mari kita doakan ya 700 orang yang ada di forum ini nanti ketika wafat yang nyolatinnya ratusan ya di masjid, kemudian jamaah yang ikut sholat jenazah atau sholat goib atas kita itu, waduh, banyak banget. Makanya Bapak Ibu, kalau ada di masjidnya ngajakin sholat jenazah, misal pasca sholat Jumat misalnya ya, langsung dilanjutkan dengan sholat jenazah, ikut. Walaupun kita nggak kenal orang itu siapa. Dengan harapan, ya Allah, balaslah ya Allah. Ketika nanti hamba sholat, ketika hamba nanti juga tutup usia juga banyak yang nyolatin ya gitu ya. Oke, klik lagi, operator. Seru nggak nih materi hari ini? Masya Allah, ketik seru deh. Nah, ini klik satu-satu. Definisi orang sakit menurut Islam. Jadi ini kabar baik buat Bapak Ibu sekarang yang lagi sakit kepala, lagi diabetes ya. Karena Islam itu memandang orang sakit yang seperti ini. Klik. Berpola pikir yang sekuler atau sekularitas, memisahkan Islam dengan dunia. Paham lah ya? Jadi hukum ya hukum aja dong. Ngapain bicara Islam? Ya nggak? Kedokteran ya kedokteran aja, ngapain bawa-bawa Islam? Nah, ini sudah sekuler ini. Padahal Islam itu yang punya ilmu banyak semua yang ada di dunia ini, sumbernya dari Quran dan hadis. Oke, klik lagi. Orang yang sakit menurut Islam seperti apa? Meninggalkan sholat tapi santai. Ya banyak Bapak Ibu. Saya kalau ingat dulu waktu masih jahiliyah, waktu masih SMP SMA, jahiliyah, ketika sholat apa ya Jumat ya, malah nongkrong di kantin gitu. Malah sibuk di kantin tuh pernah saya ngelewatin itu dulu ya, jahiliyahnya dulu tuh. Tapi kalau itu saya gunakan sebagai memori, bukan untuk apa ya, bukan untuk kemudian mengingat kenangan jelek, enggak. Tapi di situ saya melihat ternyata di kanan kiri saya juga banyak yang santai, banyak yang santai. Kang Reza juga sama, waduh, waduh, waduh. Jadi kanan kira kanan kiri kita juga ternyata banyak yang santai Bapak Ibu meninggalkan sholat. Nah, Allah, aduh, 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 ya gini ini juga berarti saya sakit waktu itu tuh, Masya Allah. Oke, klik lagi. Kaya tapi pelit zakat dan sodako. Banyak Bapak Ibu yang sebenarnya orang itu kaya tapi ternyata dia nggak ngerti hitungan zakat bagaimana. Zakat mal terutama ya. Nggak ngerti bahwa dirinya sudah jatuh kewajiban zakat tuh banyak. Makanya ketika ada forum-forum pembelajaran dengan tentang zakat, mereka banyak yang baru, oh gitu, oh Allah, astagfirullah, nah gitu. Tapi kan itu karena ketidaktahuan ya. Sedangkan ini yang kita bahas tentang adalah mereka yang sudah ngerti zakat, tahu hitungannya, dan tahu dirinya sudah wajib zakat, tapi nggak zakat. Dan sedekah juga sama, ya punya harta tapi nggak ada yang dialirkan. Oke, klik lagi. Raga kuat tapi malas puasa, nah ini juga sama ya. Klik lagi.
Hobi ke luar negeri, tapi umroh dan haji enggan. Nah, ya ini introspeksi diri kita juga ya. Mungkin yang udah punya kesempatan sering bolak-balik negara mana gitu, tapi mampir ke Mekah Madinah tuh rasanya kayaknya belum sempet aja gitu ya. Maka di sini Bapak Ibu diklik. Di sini kita sedang tidak melihat orang lain, tapi kita sedang melihat diri kita sendiri. Langkah awal untuk menghadapi semua ini adalah dengan jangan tunjuk orang lain, tapi tunjuk wajah sendiri. Dan ini berlaku ketika kita nunjuk orang lain, ketahuilah bahwa satu jari saja yang menunjuk ke arah orang tersebut, sedangkan 4 jari yang balik kepada diri kita sendiri. Betapa malunya diri kita ketika kita nunjuk orang lain, padahal kita sedang menunjuk diri kita sendiri. Satu jari saja ke orang lain, tapi 4 jari ke diri kita sendiri. Daripada begitu, mending ya udah tunjuk aja semuanya ke diri kita sendiri. Sudah sampai mana level kesehatan kita, level ketaatan kita bagaimana, gitu ya. Oke, klik lagi. Nah, ini Bapak Ibu ada ada penyebab penyakit menurut Islam. Ada 5 peringkat. Siapa yang bisa tebak-tebakan 5 peringkat ini apa aja? Boleh dijawab di kolom komentar. Sebelum kita buka, hasad, oke, dosa, apalagi? Ada yang bisa jawab? Dan ini saya dapatkan dari salah satu guru saya di Tibun Nabawi, di Perkumpulan Bekam Indonesia. Namanya Ustadz Bruri Mahendra, sama, aduh ini ya, kelemahan saya tuh suka lupa nama orang. Ada 2 waktu itu kalau saya lupa ya. Beliau datang ke Pontianak, terus saya belajar sama beliau berdua. Iri hati, malas, pemarah, penyakit hati, nafsu, amarah, takabur, sombong, emosi, emosi negatif. Terus ada lagi negatif thinking, ego, syahwat, banyak makan. Nah, hampir hampir betul tuh, banyak makan tuh. Bismillah. Oke deh, cukup Bapak Ibu. Jawabannya keren-keren semuanya. Nah, maka kita maka kita spesifikkan jawabannya ke dalam 5 urutan dari yang kecil sampai yang besar. Boleh diklik operator? Apa saja sih penyebab penyakit paling sering? Nomor 5 ialah kufur, tidak bersyukur. Tadi sudah jelas di Quran Surah Ibrahim ayat 7. Kalau bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Kalau tidak bersyukur, Allah berikan azab. Azabnya apa? Salah satunya penyakit. Tuh, kufur. Nomor 5. Nomor yang keempat, penyebab tersering. Nomor 4 ialah hasad. Wah, nggak senang lihat orang lain senang gitu ya. Orang lain naik jabatan, dia pun juga naik ambulan. Orang lain naik mobil, dia juga naik mobil. Tapi mobilnya apa? Mobil ambulans. Kemudian penyebab tersering ketiga ialah rezeki haram dan tidak toyib. Nah, ini urusannya juga apakah itu makanan, minuman, dan lain sebagainya yang tidak halal dan tidak toyib. Ya, atau yang haram dan yang tidak toyib. Doakan kita nanti bisa bikin kelas berjenjang membahas tentang bagaimana keahlian kita memilih makanan. Dan nanti akan saya jelaskan Bapak Ibu di dalam kelas berjenjang itu makanan yang punya sifat panas, sifat dingin, lembab, dan kering. Nanti kita kayak bikin menu online ya. Masak-masak online jadinya. Walaupun Bapak Ibu masing-masing di tempatnya, kita ketemunya secara online di kelas berjenjang tersebut. Tapi kita kayak bikin menu. Bapak Ibu tinggal pilih, comot, menunya mau menu apa. Saya nanti tampilkan bagan. Misalnya ikan A, ikan B, telur A, telur B. Nah, itu nanti sifatnya tuh ada tuh. Panas, lembab, panas, kering. Nah, kemudian kita racik. Kita racik jadi satu menu masakan. Kita simpulkan sifat dari masakan ini apa. Panaskah, dinginkah, lembabkah, keringkah. Nah, gitu ya. Nanti di kelas berjenjang. Nah, itu ada tentang pembelajaran makanan toyib. Nah, nanti juga kita buka kelas eksklusifnya membahas tentang bagaimana mencari tahu makanan yang toyib. Saya kasih bocoran makanan toyib itu ada 3. Yang pertama, berpasangan, bernyawa, dan makanan lokal. Nah, makin penasaran. Deh, pokoknya ikutin terus informasi-informasi dari Meaningful Ways ya. Kemudian yang keempat, penyebab yang tersering. Yang keempat ialah karena jin. Waduh, siapa yang baru tahu?
jin juga menjadi penyebab kita terkena penyakit. Makanya kalau wudhu, diupayakan ketika wudhu, gerakan sunnah wudhu, yaitu membasuh hidung, airnya juga ikut dihirup sedikit. Terus ketika kumurnya tuh yang mantap gitu ya. Jangan cuman gitu ya. Tapi upayakan airnya tuh menyentuh semua rongga mulut kita. Baru kemudian kita buang. Gitu. Begitu juga ketika membasuh hidung. Jangan cuman, maaf, misalnya gini ya. Cuman gini doang. Kurang. Kalau bisa dihirup dikit. Sampai kayak agak pedih dikit gitu ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu ketahui, tempat jin masuk ke dalam badan kita itu di dua saluran. Saluran atas sama saluran bawah. Mohon maaf, yang bawah tidak saya sebut dulu. Kita sebut saluran atas, ada hidung sama mulut. Sebelum jin masuk ke dalam perut, mereka hinggap dulu di mulut dan hidung kita. Kalau kita lengah, baru mereka masuk. Nah, bagaimana cara menghilangkan jin yang ada di mulut dan hidung? Jin terbuat dari api, pasti akan padam dan akan pergi karena air. Maka ketika wudhu, kumurnya yang benar. Terus ketika basuh hidung, airnya dihirup dikit. Supaya yang hinggap di dalam hidung kita ini, mereka pergi. Kan nggak mau sakit karena jin. Wah, capek-capek jaga kesehatan. Ternyata jin yang bikin kita sakit. Iya kan? Kemudian yang paling sering ialah ain. Ain itu mata jahat orang. Nah, nanti akan ada kelas tersendiri kita membahas tentang ain. Bisa jadi di eksklusif kelas atau di kelas berjenjang nanti kita membahas tuntas tentang ain. Penyakit ain seperti apa, kemudian kenapa penyakit ain itu bisa terjadi, bagaimana cara menangkisnya, cara mengobatinya bagaimana, itu nanti ya. Doakan kita bisa ketemu membahas tentang penyakit ain, penyakit mata jahat. Oke. Cukup, klik lagi ya. Nah, konsep lalat dan sampah Bapak Ibu. Jadi rumah semewah apapun atau sebagus apapun, jika di dalam rumahnya ada sampah, maka tetap pasti rumah itu kemasukan lalat. Nah, sebaliknya, rumahnya kecil tapi bersih, tidak ada sampah, maka insya Allah tidak ada lalat. Kalaupun ada lalat, hanya lewat doang. Ketika lalat tersebut masuk ke dalam rumah, tidak ada sampah, dia akan pergi lagi. Dan itu yang sering kita lupakan, yang terjadi pada tubuh kita. Kita fokusnya pada kebakarannya. Kita nggak fokus kenapa bisa kebakaran. Kita lupa kenapa rumah kita kebakar. Kita fokus pada lalatnya. Kita semprotin obat nyamuk atau obat serangga biar lalatnya pergi. Tapi sampahnya masih ada di dalam rumah. Betul, lalatnya pergi. Tapi nanti siang datang lagi. Besok pagi datang lagi. Karena sampahnya nggak kita keluarin dari dalam badan kita. Paham sampai sini ya? Sampahnya tuh tadi banyak. Ada apa tadi? Kufur. Coba dikembalikan lagi. Slide-nya digeser kembali ke yang 5 penyakit. Kufur, hasad, makanan yang haram, jin, dan ain. Ya, itulah sampahnya. Ya, ketika tubuh kita masih ada sampah, ya wajar. Lalatnya datang, penyakitnya datang. Oke, kita geser lagi. Balik lagi ke yang rumah dan lalat tadi. Ya, Mbak Yesi. Bunda Yesi, terima kasih sudah ngetikin ya. Nah, ini konsep lalat dan sampah, Bapak Ibu. Salah satu guru saya di Pontianak sini namanya Ustadz Seneng Sutioso. Beliau pakar kesehatan holistik di Pontianak sini. eh mengajarkan kepada saya, Dokter Gustaf, kalau ngobatin orang sakit, fokusnya bukan pada lalatnya, tapi fokuslah pada sampahnya. Cari tahu sampahnya orang tersebut ada di mana. Kita bukan sedang ingin membuka aib orang, enggak. Karena kan kita memposisikan diri sebagai penolong ya, atau yang mengobati. Jadi nggak apa-apa kita tanya. Bahkan saya kalau ngobatin pasien tuh saya sampai nanya, udah lagi punya hutang nggak sekarang? Ada riba yang masih dinikmatin nggak? Gitu kan? Terus
apakah pernah dulu melakukan maksiat? Kalau dia malu menjawabnya, cukup dalam hati saja dengarkan. Tapi kalau dia nggak malu, silakan kasih tahu kepada saya, nanti bisa saya kasih arahannya bagaimana gitu kan. Oke, sudah paham sampai sini Bapak Ibu semuanya? Penjelasan saya nggak rumit kan? Saya cari kalimat yang paling mudah pokoknya. Oke, kita klik lagi. Ini masih bertahan 658 orang, Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu ya, sudah berkenan mengikuti terus. Nah ini, fitrah atau settingan pabrik. Nah kalau Bapak Ibu punya HP, ada tulisan kembalikan ke settingan pabrik. Nah itu fitrahnya. HP kita sebelum kita pakai macam-macam ya, dia masih settingan pabrik, masih lancar. Buka video masih lancar, buka internet lancar. Nah, tapi semakin sering kita pakai, memorinya makin penuh. Belum lagi HP-nya jatuh, kesenggol, kepukul, akhirnya nge-lag, lemot, sering error gitu ya. Nah, tubuh kita itu bisa bekerja secara optimal kalau letaknya di tengah. Itulah fitrah. Settingan pabrik kita itu adanya di tengah situ. Tapi aneka kontaminasi di sekitar kita yang menggeser titik merah ini dari fitrahnya bergeser. Apakah ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah ya wallahu alam. Kita nggak bisa melihat dengan mata telanjang kita. Melihat tubuh kita ini melencengnya seberapa jauh itu nggak bisa kita lihat secara angka. Tapi kita hanya bisa melihat secara indikator tadi. Fisik, indikatornya apa saja. Emosional, indikatornya apa saja. Ada self-awareness, ada empati. Kemudian spiritual, indikatornya apa saja. Ada kemampuan resiliensi, ada tauhid yang punya singkatan 4D, ya kan? Diperintah, dilarang, dipantau, dan dibalas. Itu kita sadar. Kemudian sosial, tolak ukurnya berapa orang yang nyolatin kita nanti. Tapi itu nanti ya nunggunya ya ketika kita wafat ya kan. Nggak bisa bangun lagi kan. Tapi ada yang lain, bagaimana penerimaan sosial kepada kita. Nah itu untuk melihat, oh tubuh kita sudah melenceng jauh dari fitrah. Kenapa? Tekanan darah saya mulai naik. Saya udah mulai berkurang empati ngelihat orang sedih, kok saya nggak ikutan iba gitu ya. Nah, kita klik lagi. Bagaimana? Kemudian kalau eh, titik merahnya bergeser dari lokasi fitrah, maka sadarlah bahwa itu sudah menyimpang. Itu yang pertama kita harus sadari dulu. Nah, maka kita obati dengan yang utamanya, ingat tadi logika wahyu lebih dulu kita kerjakan dibanding logika manusia. Dok, kalau sakit kepala kan obatnya paracetamol. Iya, itu logika manusia, logika dunia. Nah, sebelum kita menuju ke paracetamol, kita menuju dulu Quran dan sunnahnya dulu. Di Quran dikatakan, di Quran surah Fussilat ayat 44, jadikan Quran sebagai petunjuk dan penawar. Nah, jadi baca dulu Quran ya, surah-surahnya kita baca ayatnya dengan dengan niat untuk menyembuhkan badan kita. Dok, ini nggak masuk logika. Masa baca Quran bisa menyembuhkan diabetes loh? Justru karena nggak yakin itu makanya nggak terwujud. Nah, kalau kita yakin Quran bisa menyembuhkan karena wasilah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya yakin silakan, insya Allah sembuh. Nah, itulah logika wahyu. Kalau ngobrolin kesehatan, nggak akan nyambung karena kita sedang berkutat di logika manusia. Maka logika manusia kita kecil-kecilkan. Kita gedein logika wahyu kita. Kemudian, jadikan teladan Rasul ya menjadi pedoman hidup kita sehari-hari. Ya, apakah itu pengobatannya, cara ibadahnya, cara olahraganya, dan cara makannya. Di kedokteran naturopati, Bapak Ibu, ada yang baru dengar? Naturopati. Naturopati itu salah satu cabang kedokteran alami, kedokteran tradisional gitu ya, yang basis pengobatannya itu pada alamiah. Ada ada 4 cara utama untuk menjaga kesehatan. Yang pertama, makan. Yang kedua ialah istirahat. Termasuklah di sini tidur. Bagaimana tidur yang baik? Jam berapa tidur yang baik? Kemudian yang ketiga, olahraga atau aktivitas. Dan yang keempat, emosional. Dan Bapak Ibu, ketahuilah, ketika saya menyusun sebuah buku yang namanya Sunnah Fit, judul buku saya, bukan buku sih, masih e-book ya. Karena belum melewati penerbit yang resmi. E-book saya judulnya Sunnah Fit. Ya,
saya sebelumnya belum pernah mempelajari tentang naturopati. Di dalam buku Sunnah Fit saya mengatakan, saya menuangkan ilmu saya di situ. 3 cara utama menjaga kesehatan fisik kita ialah dengan mengatur makanannya, kedua jam tidurnya, cara tidur, dan yang ketiga olahraga. Ketika saya belajar naturopati, loh kok cocok? Cuman kalau naturopati kan makan, istirahat, aktivitas atau olahraga, dan yang keempatnya emosional. Nah, buku saya 3 di antara 4 itu. Masya Allah. Berarti apa? Bukan saya yang ngarang buku ini, tapi Allah menggerakkan saya. Allah menggerakkan, menjadikan saya sarana, menjadikan saya alat untuk menulis ya. Menjadikan saya alat untuk bisa menyampaikan ilmu ini. Masya Allah. Nah, itulah petunjuknya Bapak Ibu ya. Kenapa? Ketika kita menjadikan Quran dan hadis menjadi petunjuk, maka kemudian kehebatan-kehebatan Allah semakin bisa tampak di mata kita. Oke? Klik lagi. Nah, ini dia ya. Fokusnya pada sampahnya. Buanglah sampahnya, maka lalaknya pun akan pergi. Ini analoginya, Allah Maha Sempurna. Ciptaannya pasti juga sempurna. Full automatic system. Bahasa Inggrisnya ya. Jadi tubuh kita tuh bisa sembuh sendiri. Tubuh kita tuh bisa bekerja sendiri tanpa ada perintah, tanpa ditunggu, tanpa disuruh gitu kan. Nah, inilah ciptaan yang sempurna dari yang maha sempurna. Dan tadi ada yang nanya, beli bukunya di mana dok? Mohon ditunggu, karena kesibukan saya yang membuat buku ini mundur terus publisnya ya, atau publikasinya. Sudah selesai, cuman belum sempat terus mau dipublikasikan ya. Ya doakan ya, ada waktu ya. Doakan bisa ini deh. Apa nanti publikasinya dibantu sama Meaningful Ways ya, Kang Reza ya. Jadi biar semakin banyak orang-orang yang bisa menikmati e-book tersebut. Silakan, saya kemas dalam bahasa yang sangat santai. Kalau nggak salah jumlah halamannya ada 85. Nggak nyampe. 80 halaman aja. Buku yang saya tulis itu ada 80 halaman isinya kalau nggak salah. Oke, terima kasih. Ini di penghujung materi kita pada pagi hari ini, tepat 1 jam saya ngobrol di sini. Saya kembalikan lagi ke Kang Reza. Yang baik-baik datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kurang baik datang dari diri saya pribadi. Untuk itu saya minta dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah khair dokter pagi hari ini. Langsung pada nanyain e-booknya aja nih. Ya, gimana Bapak Ibu sekalian? Boleh dulu dong responnya 1-2 kata yang menggambarkan kondisinya hari ini setelah mendapatkan ilmu materi dari Dokter Gustaf pagi hari ini. Boleh coba. Keren dok katanya. Masya Allah. Yang lain gimana? Keren. Bermanfaat? Apa bermanfaat banget? Nah, meaningful banget. Tercerahkan. Mantul dok. Keren dan manfaat. Luar biasa. Tambah banyak ilmu. Sangat bermanfaat. Kalau bermanfaat, izin saya mengajak kembali siapa tahu Bapak Ibu ingin menambah keberkahan dari ilmu yang sudah didapatkan. Yuk, silahkan support kegiatan kami di Meaningful Ways dengan cara memberikan sedekah terbaiknya, infak terbaiknya, berjihad di jalan Allah sama-sama. Kita support terus kegiatan dakwah di Meaningful Ways. Bisa langsung ke BSI 766-711-3339 gitu ya. Nah, berapapun sebesar rasa syukur kita, menghargai ilmu, menghargai waktu, dan juga sebagai penambah keberkahan ilmu yang kita dapatkan pagi hari ini ya. Dan niatkan kalau memang lagi ada hajat tertentu, yuk niatkan. Mudah-mudahan ini jadi jalan pertolongan Allah juga nih. Ketika kita menolong agamanya Allah, Allah pasti tolong hidup kita Bapak Ibu sekalian. Silakan langsung aja ke rekening yang tertera di layar atau di kolom chat ya. Tinggal di copy paste aja, gampang lah disalin, tempel, buka mobile bankingnya langsung silahkan langsung ke rekening Meaningful Ways ya. Dan bagi yang ingin bergabung juga di grup Meaningful Support Program itu boleh banget Bapak Ibu sekalian langsung juga bergabung nih. Bisa dibersamai langsung oleh Bunda Ambar selaku pembina Meaningful Ways ya.
langsung mangga daftar tanya ke Hadijah. Ini sebagai pengingat kita bareng-bareng. Sudah kurang lebih 40-an orang ya yang tergabung dengan keluarga besar Meaningful Support Program. Terima kasih banyak yang sudah tergabung ya. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan Bapak Ibu semua dengan balasan yang sempurna. Dan nantikan juga nanti program-program berikutnya dari Meaningful Ways ya bersama Dokter Gustaf sebagai inspirator sehat Meaningful Ways. Nah, jadi sekarang beliau menjadi inspirator sehat kita bareng-bareng nih Bapak Ibu. Maka dari itu yuk doain beliau mudah-mudahan Kak bisa Reza, ya. sekarang udah jadi inspirator sehat, berarti kemarin menjadi inspirator yang nggak sehat kemarin ya. Kalau kemarin masih Oh, inspirator ilegal kemarin. eh, maksudnya inspirator sehat di sini dok. Siap, Secara siap, siap. secara apa namanya? Secara khusus nih guru kita Afwan, di Afwan, bercanda Meaningful Kak Reza. Ways. Iya, Kak Nggak, Reza nggak, marah. nggak boleh, nggak boleh. Dokter, Siap, nanti siap, kita apa dok? nantikan ya grup apa namanya kelas-kelas eksklusif, kelas premium lah kita nanti namakan, kelas berjenjang biar ada kurikulum dan silabusnya ya, biar lebih ada pemahaman nih betul tadi tuh kata dokter ya. Mudah-mudahan dengan kelas yang berjenjang kita diberikan pemahaman yang utuh gitu dok, agar dimampukan juga praktek. Iya. Dokter sebelum ditutup mungkin ada yang mau disampaikan nih pagi hari ini kita tidak Q&A dulu ya karena sudah jam 7:30 juga nih Bapak Ibu sekalian. Oh gitu, ya, 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 oke. Tapi nggak apa-apa ya, ya Bunda ya. Belum Hmm. ada pertanyaan dulu. Karena sebisa mungkin setiap saya menyampaikan sesuatu tuh sambil ngejawab atau interaktif, kemudian materi yang saya berikan justru sebenarnya sebanyak-banyak materi yang saya berikan itu sebenarnya untuk memastikan nggak ada pertanyaan lagi. Artinya kenapa? Semakin banyak yang saya jelaskan, saya berharap Bapak Ibu semakin banyak yang paham, harusnya gitu ya. Tapi ya, namanya manusia pasti semakin belajar, ada yang justru malah bingung, ada yang malah nggak nyambung gitu ya. Nggak apa-apa, itu manusiawi. Nah, pesan saya Bapak Ibu, materi ini sebetulnya kita kemas, kita perdengarkan bersama untuk mengembalikan fitrah kita. Fitrah dalam tauhid boleh, fitrah dalam akidah kita, fitrah dalam segala aspek tubuh kita yang dimana tujuannya untuk menjadikan diri kita menjadi taat. Bapak Ibu, ketik di kolom komentar siapa yang mau taat mulai sekarang, boleh dituliskan apa wujud ketaatannya untuk menjadi sehat sebagai closing statement untuk diri kita sendiri. Ketik, silakan. Misalnya, saya akan taat minum madu, saya akan taat sholat duha, saya akan taat sholat 5 waktu, misalnya gitu ya. Boleh, kita partisipasi sama-sama. Kita jadikan ini menjadi janji untuk diri kita sendiri. Nah, itu ada yang mau ikutin sunnah, ada yang mau jaga emosi, sholat, baca Quran. Nah, jadikan ini menjadi closing statement untuk diri kita sendiri. Dan ingat bahwa di dalam hidup kita yang lebih dulu adalah 5W, baru kita bicarakan 1H. Jangan terbalik, 1H, 5W. Yang ada jadinya kita bingung. Yang ada jadinya malah sekuler pemikiran kita. Loh kan caranya begini, kenapa harus dikait-kaitkan dengan Quran? Kenapa harus dikait-kaitkan dengan Islam? Nah itu karena kebalik. Belajar H dulu, baru W. Sekarang kita balik. W dulu, baru H. Kenapa? Karena H bisa dipelajari 10 menit, tapi kalau W 1 harian belum tentu kita bisa memahaminya. Begitu Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi sebagai closing statement terhadap dirinya sendiri untuk hidup taat menuju sehat dan selamat. Saya doakan istiqomah menjalankan segala bentuk ketaatan yang sudah ditulis di kolom chat pagi hari ini, istiqomah menjalankannya dari yang kecil dulu, kemudian bertahan-tahan konsisten ke yang besar. Jangan langsung besar kalau belum siap. Kecil-kecilan dulu aja nggak apa-apa. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, atas perhatian dan waktu yang diberikan kepada Bapak Ibu, kepada saya, ya, senantiasa belajar bersama kita semua pagi hari ini. Doakan kita nanti tetap akan upayakan ada apakah fasilitas bisa konsultasi ya di Meaningful Ways ini. Doakan sedang digodok dikemas oleh teman-teman di manajemen. Semoga nanti bisa ya kita konsultasi via Zoom gitu kan enak ya. 1 hari dijatah 5 orang kalau mau ngobrol bareng saya ya, satu orangnya bisa 15 sampai 20 menitan ngobrol puas santai nanti difasilitasi sama MWS ya, doakan ya. Oke, terima kasih.
Jazakumullah khairan katsiran. Sehat selalu semuanya, panjang umur. Allah mudahkan segala aktivitas hari ini dan seterusnya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Slide-nya nanti dibagikan, warahmatullahi tenang aja ya. Kang Reza nanti wabarakatuh. slide-nya dihapus dulu animasinya sebelum dibagikan, oke? Siap, siap dok. Seperti biasa ya. Bismillah. Ya Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir yang butuh slide-nya, maka dari mana dapatnya? Gabung dulu dengan grup Meaningful Ways ya. Nah nanti di sana ada info-info, update-update terkait jadwal Dokter Gustaf juga, terkait kajian-kajian Meaningful Ways setiap harinya. Silahkan yang belum bergabung, bergabung dulu. Dan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi yuk sama-sama kita doain guru kita yang telah membersamai kita pagi hari ini, Dokter Gustaf gitu ya. Mudah-mudahan senantiasa Allah jaga dengan penjagaan terbaiknya, Allah berkahi kehidupannya, keluarganya ya, anak-anaknya soleh soleha, dan mudah-mudahan yang paling penting ilmu yang beliau tebarkan nih semakin bermanfaat buat kita, buat umat kita yang mendapatkan juga dimudahkan untuk mengamalkannya, dan insya Allah pasti amal jariah mengalir kepada Dokter Gustaf ya. Dan ini izin saya juga share sedikit dok, alhamdulillah nih berkat sering ikut dengan dokter, betul dimulai dari yang kecil, minimal saya sekarang udah nggak mau beli gula pasir lagi. Walaupun masih ada Masya substitut Allah. pengganti dengan gula aren gitu Nggak sama apa-apa. stevia gitu, tapi berkomitmen ayo kita stop dulu deh minimal dari gula pasir dulu gitu. Terima kasih dok ya, Iya. ini Masya Allah nih, jadi tiap hari Sama-sama habis Kang tuh Reza, Masya Allah. itu dapat inspirasi yang Istiqomah. baru. Alhamdulillah, terima kasih dokter sekali Takutnya lagi. nanti kita ditanya di Padang Masyar, kenapa masih konsumsi gula pasir, kan udah tahu ilmunya gitu. Itu dia. Makasih dok. Nah, mudah-mudahan ya kita bisa istiqomah. Sekali lagi dokter terima kasih, dan Bapak Ibu sekalian juga Siap. terima kasih yang masih hadir. Hampir 500 nih masih sampai dengan jam segini. Dan info terakhir saya lupa tadi, ada kelas eksklusif ya di pekan ini dengan Bunda Ambar dan Dokter Fitria. Nah, kemarin yang sudah mengikuti kelas Dokter Fitri mungkin ingin lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi, insya Allah kelas eksklusif di pekan ini bersama beliau, Dokter Fitri dan Bunda Ambar. Bagi teman-teman yang belum kenal dengan Bunda Ambar, yuk besok kita ikutan dulu dengan reguler webinar dengan Bunda Ambar ya, insya Allah. Untuk kelas eksklusif kita menjadi obat bagi sekitar nih, perempuan yang menguatkan bukan mengeluh. Ini buat perempuan ya, buat ibu-ibu, tapi kalau misalkan bapak-bapak mau daftar boleh buat ibunya gitu ya, maksudnya buat istrinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekian untuk hari ini. Tuh ada yang Bahaya nih Kang ketinggalan. Reza. Afwan, kenapa gula pasir nih? Nah, silakan simak rekaman-rekaman pertemuan bersama Dokter Gustaf di YouTube Baru nih, pendatang Meaningful baru Ways kayaknya. ya. Silahkan main ke Instagram Meaningful Ways dan YouTube Meaningful Ways. Nah, itu ada dibagikan di kolom chat. Di sana ada rekaman-rekaman pertemuan kita sebelumnya. Silahkan simak materi-materi dari Dokter Gustaf. Akhir kata menambah keberkahan pagi hari ini. Yuk sama-sama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil Rabbil alamin. alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu ayah bunda dimanapun berada, selamat beraktivitas dan doakan Dokter Gustaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Ayah Bunda terima kasih ya. Waalaikumsalam Ya. Terima kasih dokter. Semoga kita semua Sampai jumpa. Semoga kita bisa jumpa. yang bagus. Amin. Amin.